Kebutuhan akan sumber daya energi listrik yang cenderung semakin meningkat ini secara langsung berdampak pada semakin berkembangnya dunia usaha yang ada di Lombok, khususnya di Kota Mataram. Dengan adanya jaminan ketersediaan energi yang cukup, merupakan kunci utama dalam merencanakan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dalam hal perekonomian. Berdasarkan tarif pajak penerangan jalan Kota Mataram yang diatur oleh Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, para wajib pajak dihimbau untuk mematuhi kewajibannya kepada negara. Mari bersama kita wujudkan untuk Kota Mataram yang lebih baik. Untuk informasi lebih lengkap tentang pajak penerangan jalan akan dipaparkan oleh masing-masing anggota pada kelompok 5. Menurut Perda Nomor 28 Tahun 2009, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu, bagaimana dasar pengenaan pajaknya? Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian KWH atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak penerangan jalan, objek pajak penerangan jalan, dan bukan objek pajak penerangan jalan. Yang pertama ada subjek pajak penerangan jalan. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang memakai atau menikmati manfaat dari pajak penerangan jalan tersebut, baik dari perusahaan PLN maupun dari perusahaan atau sumber-sumber lainnya. Nah, yang kedua ada objek pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan ini merupakan aset paling penting dalam pengenaan pajak di pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan itu meliputi pengguna tenaga listrik baik dari perusahaan listrik atau PLN atau sumber lain. Yang kedua itu ada listrik yang digunakan oleh individu atau badan usaha milik tertentu. Nah, yang ketiga adalah yang bukan objek pajak penerangan jalan. Yang bukan objek pajak penerangan jalan itu meliputi pengguna listrik untuk kepentingan umum atau untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, seperti sekolah, seperti tempat ibadah, dan fasilitas lainnya yang bersifat komersial. Yang kedua ada penggunaan listrik dengan daya tertentu. Dan yang ketiga adalah penggunaan listrik untuk biaya penerangan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tak hanya itu, yang bukan objek pajak penerangan jalan juga meliputi penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh konsulat atau kedutaan asing dengan asas timbal balik. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kWh. Tujuan dikenakannya pajak penerangan jalan yang pertama yaitu adalah pembiayaan fasilitas umum. Pajak penerangan jalan dapat digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum seperti lampu jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Pendapatan dari pajak ini dapat dialokasikan sebagai pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Contohnya seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang memadai untuk mobilitas masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran lingkungan. Dengan adanya pajak penerangan jalan diharapkan masyarakat lebih sadar akan penerangan jalan yang ramah lingkungan. Contohnya yaitu penerapan lampu LED yang efisien. Terus yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup.
Penerangan jalan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan. Bagi konsumen PLN, pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN setiap kali pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik setiap bulan. Lalu setelah dikumpulkan, pajak penerangan jalan oleh PLN akan disetorkan ke kas daerah. Bagi konsumen non PLN seperti pembangkit listrik mandiri atau generator wajib melaporkan penggunaan listriknya kepada pemerintah dan menyetorkan pajaknya langsung kepada pemerintah daerah. PPJ merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Kewenangan untuk memungut PPJ dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pembayaran PPJ dilakukan paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya. Pembayaran PPJ dianggap sah apabila dibuktikan dengan tanda lunas bayar atau yang dipersamakan. Biaya transfer menjadi beban wajib pajak di luar pokok PPJ jika pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank di luar bank tempat rekening kas umum daerah. Selanjutnya yaitu sanksi dan denda bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak penerangan jalan akan dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10%. Selain itu, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi ini tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan kekurangannya sebelum pemeriksaan. Nah, di sini ada contoh kasus pajak penerangan jalan yang dialami oleh perusahaan badan. PT Cahaya Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi elektronik dan memiliki beberapa gudang dan toko pelayanan operasional di beberapa wilayah Kota Mataram. Setiap bulan, perusahaan PT Cahaya Sejahtera membayarkan iuran pajak listriknya sebesar 15 juta. Nah, di sini tarif pajak penerangan jalan yang dikenakan di Kota Mataram itu dikenakan pada tarif 10%. Nah, untuk menghitung pajak penerangan jalannya itu kita harus mengetahui dulu berapa pendapatan PT itu per bulan. Tadi kan pendapatan PT-nya 15 juta. Nah, langkah keduanya kita harus mengetahui tarif pajak penerangan jalan yang dikenakan dalam daerah itu sendiri. Nah, pendapatan dari PT Cahaya Sejahtera dikalikan dengan tarif pajak penerangan jalannya yang senilai 15 juta dikali dengan 10%. Yang hasilnya itu 1.500.000. Jadi, pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh PT perusahaan Cahaya Sejahtera itu senilai 1.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan menghitung pajak penerangan jalan yang akan harus dibayar oleh Bapak Santo, yang dimana Bapak Santo ini adalah salah satu warga di Kota Mataram yang dia rumahnya itu menggunakan listrik dari PLN, yang dimana dalam satu bulannya itu dia memakan listrik sebesar 900 kWh, sehingga untuk mencari pajak penerangan jalan yang harus dibayar oleh Bapak Santo itu terlebih dahulu kita harus mencari berapa nilai tagihan listriknya yang akan dibayar. Dalam nilai tagihan listrik itu harus diketahui dulu berapa tarif dasarnya dan berapa tarif PPJ-nya. Tarif dasar
tarif dasar listrik yang ada di Kota Mataram itu sebesar 1.500 rupiah, dan tarif pajak penerangan jalan yang ada di Kota Mataram itu sebesar 10%. Sehingga nilai tagihan listriknya itu rumusnya adalah pemakaian listrik dikali tagihan dasar listrik, sehingga 1.500 dikali 900, hasilnya itu 1.050.000. Dan untuk mencari pajak penerangan jalan, yaitu tarif pajak penerangan jalan dikali dengan nilai tagihan listrik, sehingga 10% dikali 1.050.000, hasilnya 150.000. Jadi pajak penerangan jalan yang harus dibayar oleh Bapak Santo adalah sebesar 150.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa contoh kasus perhitungan dari pajak penerangan jalan sudah dipaparkan. Kasus ini akan membantu kita memahami cara penerapan, elemen-elemen perhitungan pajak dan dampaknya terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Sebagai wajib pajak, dihimbau untuk memenuhi kewajibannya kepada negara, yaitu dengan membayar pajak tepat waktu. Baik, untuk pajak penerangan jalan, dampak negatif dan positifnya akan saya paparkan sebagai berikut. Untuk dampak positifnya, yang pertama, sebagai peningkatan pendapatan daerah. Pajak ini membantu meningkatkan kas daerah untuk pengembangan, untuk pemeliharaan, pembangunan infrastruktur, termasuk penerangan jalan. Yang kedua, sebagai kualitas pelayanan yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan pajak ini untuk memperbaiki penerangan jalan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat pada malam hari. Yang ketiga, untuk mendorong penghematan energi listrik. Pajak ini bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan energi listrik secara bijak, supaya menghindari konsumsi yang berlebihan. Yang terakhir, untuk menarik investasi infrastruktur yang lebih baik, dan termasuk penerangan jalan, meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. Selanjutnya, dampak negatif untuk pajak penerangan jalan. Yang pertama, berdampak pada ekonomi masyarakat. Pajak penerangan jalan ini menambah beban pada tagihan listrik, sehingga menjadi beban tambahan bagi masyarakat umum dan bisnis. Yang kedua, kurangnya transparansi. Kadang masyarakat tidak tahu penggunaan pendapatan dana pajak ini dari mana, untuk apa, sehingga masyarakat ini menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Yang ketiga, manfaat tidak merata. Pajak penerangan jalan ini terutama untuk di daerah terpencil yang minim mendapatkan penerangan jalan, sehingga mungkin tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Meskipun masyarakat di daerah terpencil ini tetap dikenai pajak penerangan jalan. Yang terakhir, meningkatkan biaya bisnis. Ini terutama pada industri atau jasa. Pajak penerangan jalan ini meningkatkan biaya operasional pada industri atau usaha, sehingga mempengaruhi
harga jual produk atau jasa. Kesimpulannya, pemerintah harus dapat mengelola pajak penerangan jalan ini sebaik-baik mungkin, sehingga pajak penerangan jalan ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dampak positifnya, sehingga dapat meminimalisirkan dampak negatifnya. Baik, begitu saja dampak positif dan dampak negatif dari saya. Terima kasih. Gimana teman-teman? Jadi tambah wawasan kan tentang pajak penerangan jalan? Itu tadi sedikit pemaparan dari kami kelompok 5 tentang pajak penerangan jalan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek sosial media atau sumber-sumber lain yang membahas tentang pajak penerangan jalan. Jangan lupa bayar pajak tepat waktu ya teman-teman. We found love here, together we will shine, but we know we're running out of time, 'cause we met like strangers in the night. Don't tell me it's over now. You got that something in the way you smile. I see that spark lights in your dark blue eyes, so I can't let you go without telling you this now. I wanna see you again. I could travel 1,000 miles just to feel your arms around me.